Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Veronisa Fatma dengan NIM 210111432. Di sini akan menjelaskan tentang ekofeminisme untuk mata kuliah teori kritis. Nah, untuk ekofeminisme ini sendiri adalah suatu pendekatan yang menggabungkan perspektif kritis terhadap dominasi patriarki dalam ekologi, yang mana teori ini mempertimbangkan hubungan antara feminisme dan ekologi serta menganalisis peran gender dalam kerusakan lingkungan. Dan pada umumnya, materi teori kritis ekofeminisme ini mencakup analisis terhadap bagaimana industrialisasi, kapitalisme, dan hierarki gender berkontribusi terhadap perusakan lingkungan dan penindasan terhadap perempuan. Selain itu, teori ini juga menyoroti peran perempuan dalam perlawanan terhadap eksploitasi alam dan bagaimana pemahaman feminis dapat digunakan untuk memperkuat gerakan pelestarian lingkungan. Lalu ada hubungan antara feminisme dan ekologi. Yang pertama, adanya persamaan perjuangan. Feminisme dan ekologi memiliki kesamaan dalam upaya menjunjung nilai-nilai keadilan, kesetaraan, serta keberlanjutan lingkungan. Yang kedua, adanya pemikiran ekofeminis, yang mana masalah penindasan gender dan degradasi lingkungan dijelaskan melalui lensa ekofeminisme untuk memahami keterkaitan antara keduanya. Yang terakhir ada perubahan sosial, yang mana hubungan antara feminisme dan ekologi mendorong perubahan sosial menuju kesetaraan gender dan perlindungan lingkungan. Lalu ada kritik terhadap dominasi patriarki dalam ekosistem. Patriarki dan ekologis, yang mana menjadi kritik terhadap dominasi patriarki dalam ekosistem melibatkan analisis seputar peran gender dalam pengelolaan lingkungan. Lalu adanya kritik terhadap ketimpangan kekuasaan, yang mana menekankan pada dominasi patriarki dalam menghasilkan ketimpangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengambilan keputusan terkait lingkungan. Lalu ada kritik pada pola konsumsi, yang mana ekofeminisme ini mengkritik pola konsumsi yang didorong oleh struktur dominasi yang merugikan lingkungan serta perempuan. Lalu adanya analisis tentang peran gender dalam kerusakan lingkungan. Yang pertama, ada keterkaitan dua variabel. Analisis ekofeminis ini mendasarkan pada pemahaman akan bagaimana peran gender berkaitan dengan pola kerusakan dan penanggulangan lingkungan. Yang kedua, adanya kemungkinan solusi, yang mana memandang lingkungan hidup dari perspektif gender membuka peluang pemecahan masalah yang lebih komprehensif dan logistik. Yang ketiga, adanya kontribusi perempuan. Perempuan telah lama berperan dalam keberlanjutan lingkungan, namun seringkali kontribusinya mereka kurang diakui. Lalu adanya pemikiran tentang solusi ekofeminisme. Yang pertama, adanya pendidikan sosial, yang mana penyebarluasan pendidikan ekofeminisme ini dapat memberdayakan masyarakat untuk berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Lalu adanya kolaborasi lintas gender. Sinergi antara gender dalam pengembangan kebijakan lingkungan dapat menghasilkan solusi yang lebih inklusif dan keberlanjutan. Lalu yang terakhir, adanya advokasi keadilan. Pelestarian lingkungan dan kesetaraan gender harus menjadi bagian integral dalam advokasi untuk keadilan sosial. Lalu yang terakhir, adanya kesimpulan dan implikasi teori kritis ekofeminisme. Ekofeminisme ini menjadi memperkuat koneksi antara perempuan dan alam. Lalu adanya perubahan sosial ini mendorong transformasi menuju keadilan ekologis dan gender, dan pelestarian lingkungan ini menjadi bagian penting dalam perjuangan bagi keberlanjutan planet kita. Mungkin sekian materi ekofeminisme dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.